Selamat pagi Pak Felix dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Faustina Rosalia dan teman saya Petrus Noah. Kami berdua akan mempresentasikan tentang konsep dasar kepribadian. Pertama akan saya mulai dari manfaat pengenalan kepribadian diri. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu dengan mengetahui kepribadian diri, kita dapat memahami kepribadian yang kita miliki, seperti keunikan, kekuatan, dan kelemahan dari diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu membantu dalam mencapai tujuan. Ya, kita bisa mengetahui tantangan, fokus, dan juga kondisi diri kita. Selain itu, dengan mengetahui kepribadian diri, kita juga dapat memahami kepribadian orang lain. Hal ini berguna untuk kita dalam menjalin hubungan profesional maupun pribadi. Dan dengan mengetahui kepribadian diri, kita juga dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara lebih baik. Selanjutnya yaitu pengertian kepribadian. Secara etimologi, kepribadian dalam bahasa Inggris disebut personality. Kata kepribadian ini berasal dari kata persona dalam bahasa Yunani yang berarti topeng. Secara sederhana, kata kepribadian menjadi predikat yang diberikan oleh masyarakat pada individu. Selain itu, kata kepribadian juga digambarkan sebagai ciri khas dari individu yang membedakan dengan individu lainnya. Dan juga kata kepribadian ini menunjukkan cara berperilaku seorang individu. Selanjutnya kita masuk pada kepribadian. Setiap individu memiliki karakteristik tersendiri yang unik. Kumpulan karakteristik perilaku yang dimiliki oleh individu dan bersifat permanen biasa disebut dengan kepribadian. Secara lebih jelas, kepribadian ialah sebagai pola perilaku yang konsisten dan bertahan lama. Oleh karena itu, variabel kepribadian bersifat lebih dalam daripada gaya hidup. Kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang menentukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya secara unik, yaitu organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Maka dari itu, kepribadian dapat didefinisikan sebagai bentuk dari sifat-sifat yang ada pada diri individu yang sangat menentukan perilakunya. Menurut Schiffman dan Kano, kepribadian adalah sifat dalam diri atau kejiwaan, yaitu kualitas sifat pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Dalam mempelajari tentang kepribadian, terdapat 3 rumusan penting, yaitu kepribadian mencerminkan perbedaan seseorang dari orang lain, kepribadian merupakan sikap konsisten seseorang yang berkelanjutan, dan juga kepribadian yang dimiliki seseorang dapat berubah. Selanjutnya, Freud dalam Schiffman dan Kano mengemukakan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 sikap yang saling mempengaruhi, yaitu id, superego, dan ego. Konsep id dirumuskan sebagai kebutuhan yang diusahakan individu untuk segera dipenuhi terlepas dari cara-cara khusus yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Peran superego dirumuskan sebagai pernyataan diri individu mengenai moral dan kode etika yang berlaku dalam masyarakat. Superego menjaga agar individu tersebut memuaskan kebutuhan dengan cara-cara yang dapat diterima di masyarakat. Sedangkan ego merupakan pengendalian individu secara sadar. Menurut Gordon W. Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dari individu yang terdiri dari sistem psikofisik yang menentukan cara penyesuaian diri yang unik dari individu tersebut terhadap lingkungannya. Dari definisi tersebut dapat diketahui beberapa unsur kepribadian manusia. Yang pertama, organisasi dinamis. Kepribadian manusia itu berkembang dan dapat berubah. Selanjutnya, psikofisik. Kepribadian manusia merupakan perpaduan aspek psikis dan fisik. Selanjutnya yaitu unik. Tidak ada 2 orang yang memiliki kepribadian yang sama. Dan yang terakhir, penyesuaian diri. Kepribadian merupakan perantara individu dengan lingkungannya. Selanjutnya, menurut Craig dan Crutchfield, kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan unik yang menentukan dan dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara terus-menerus.
terus-menerus. Selanjutnya kita masuk pada faktor pembentuk kepribadian. Kepribadian merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Dengan memahami karakteristik kepribadian konsumen akan sangat bernilai bagi produsen. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, antara lain yaitu faktor keturunan, lingkungan, situasi, dan budaya. Yang pertama yaitu faktor genetik, mempunyai peranan penting di dalam menentukan kepribadian, khususnya yang terkait dengan aspek yang unik dari individu. Keturunan merujuk ke faktor-faktor yang ditentukan pada saat pertumbuhan, sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan ritme hayati merupakan karakteristik yang dianggap sebagian besar dipengaruhi oleh kedua orang tua. Pendekatan ini berargumen bahwa keturunan memainkan suatu bagian penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu budaya saat kita dibesarkan, merupakan pengkondisian dini kita, norma-norma di antara keluarga kita, teman-teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh lain yang kita alami. Lingkungan yang dipaparkan kepada kita memainkan peranan yang cukup besar dalam membentuk kepribadian kita. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang membuat seseorang sama dengan orang lain karena berbagai pengalaman yang dialaminya. Selanjutnya itu situasi merupakan faktor yang mempengaruhi efek keturunan dan lingkungan pada kepribadian. Umumnya situasi keadaan manusia memang berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak melihat pola kepribadian dalam keterpencilan. Selanjutnya, kebudayaan. Setiap kelompok masyarakat mempunyai tradisi, adat, atau kebudayaan yang khas. Tradisi atau kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap kepribadian setiap anggotanya, baik yang menyangkut cara berpikir dan bersikap. Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian itu dapat dilihat dari adanya perbedaan antara masyarakat modern yang berbudaya relatif maju dengan masyarakat primitif yang budayanya relatif masih sederhana, seperti dalam cara makan, berpakaian, hubungan interpersonal, atau cara memandang waktu. Selanjutnya, untuk aspek kepribadian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari teman saya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, aspek kepribadian terbagi atas 4 poin. Yang pertama, vitalitas atau karakter, ekspresi kepribadian. Untuk vitalitas sendiri merupakan pusat tenaga, semangat hidup seseorang yang relatif konstan dan menetap, dasar dari kepribadian yang menentukan kemampuan berprestasi terhadap orang lain. Temperamen merupakan suatu hubungan yang berhubungan dengan emosi atau perasaan, misalnya pemarah, penyabar, periang, dan pemurung. Temperamen selalu menunjukkan perpaduan erat antara rohani dan jasmani, cenderung merupakan pembawaan sejak lahir. Watak atau karakter merupakan sifat-sifat yang berhubungan dengan nilai-nilai, misalnya jujur, pembohong, rajin, serta pemalas. Sifat-sifat ini bukan merupakan bawaan sejak lahir dan kemungkinan dapat diubah secara terus-menerus. Ekspresi kepribadian yang pertama dapat dilihat melalui penampilan fisik, temperamen, kecerdasan, kemampuan, dan kreativitas, minat dan pandangan tentang nilai-nilai, sikap sosial, kecenderungan motivasi, cara pembawaan diri, kecenderungan patologis. Unsur kepribadian
terbagi atas 3 poin penting. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu unsur yang mengetahui akal dan juga alam jiwa yang sadar. Yang kedua, perasaan. Perasaan merupakan keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan yang positif atau negatif. Yang ketiga, dorongan naluri. Merupakan kesadaran manusia yang mengandung berbagai perasaan lain yang tak hanya ditimbulkan karena pengetahuannya, tapi karena sudah terkandung di dalam organismenya, khususnya gen sebagai naluri. Untuk mengukur kepribadian dapat dilihat melalui beberapa hal seperti ini. Yang pertama, melakukan observasi, wawancara, perasaan, inventory, teknik prospektif, biografi atau autobiografi, serta catatan harian. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.